Oke, saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hari ini, malam ini pertemuan kita yang terakhir untuk kuliah ini, gitu ya. Karena udah masuk ke week ke-15, udah komplit semuanya. Kita akan ujian akhir UAS di hari Jumat juga, di tanggal 12 Februari. Jamnya sama seperti jam sekarang, mulai jam setengah 9, sorry. Setengah 9 sampai jam setengah 10. Soalnya modelnya sama seperti saat UTS kemarin. Jadi ada pilihan ganda itu main-nya, kemudian esainya itu sebagai tambahan nilai buat teman-teman gitu. Jadi ada 2 tipe. Kemudian yang kedua, buat teman-teman yang belum ngerjain kuis dan tugas di week ke-13, di minggu ke-13, masih ada waktu sampai dengan tanggal 2 Februari. Tuh ya, jangan sampai dilewatkan. Kemudian buat teman-teman direview lagi, dilihat lagi log e-learning-nya. Kira-kira tugas di week keberapa yang kelupaan ngumpulin atau belum ngumpulin gitu ya, segera kumpulkan ya, jangan sampai nilainya kosong, sayang. Lebih baik Anda telat tapi masih ada nilainya daripada nggak ngumpulin sama sekali gitu. Jadi teman-teman harap diperhatikan karena nilainya nanti combine kuis, tugas gitu, kehadiran seperti ini, kemudian UTS dan UAS gitu. Kalau Anda missing di satu nilai, jangan-jangan Anda tadinya A gitu, kepleset jadi B. Atau Anda tadinya B, kepleset jadi C, atau seterusnya gitu ya. Jangan sampai belajar online ini gitu, tanpa Anda harus keluar ke jalanan atau tanpa ada effort yang lebih, itu Anda harus datang ke kampus. Anda hanya belajar online di rumah. Jangan sampai manfaat ini Anda sia-siakan dengan nggak lulus mata kuliah ini gitu ya. Sayang. Jadi segera lulus. Karena ini udah semester 7 ya. Teman-teman udah semester 7, segera lulus, udah nggak ada waktunya lagi bercanda-bercanda gitu ya bagi Anda. Jadi serius kuliahnya. Jadi biar lulusnya on time gitu. Kalaupun Anda delay jangan lama-lama lah, 1 semester aja gitu ya. Biar Anda nggak tekor-tekor amat nanti bayaran kuliah gitu ya. Oke, saya mulai materinya. Bentar, saya share dulu. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Atau ada usulan reschedule jam dimajuin gitu? Jam 8 atau jam berapa? Terserah. Asalkan satu kelas sepakat ya. Jangan sampai ketinggalan 1 orang atau 2 orang. Disepakati, nanti segera kabari saya. Kalau nggak ada perkembangan ya berarti ya sesuai schedule aja, sesuai schedule kita kuliah gitu ya. Ini week ke-13, jangan lupa. Kalau mau untuk UAS sih jamnya dimajuin aja Pak, tepat jam 9 gitu. Atau yang setengah gitu maksudnya Pak. Maksudnya gimana? Dari jam 9 gitu? Iya, dari jam 9 gitu. Jadi jangan jam setengah 8 mulai gitu Pak. Jam 9 tepat atau itu saran dari saya sih Pak. Nah, Biar iya. tepat jam berapa? Jam 9 gitu. Silakan dirundingkan ke teman-teman yang lain gitu ya. Saya sih nggak ada masalah. Anda kalau kelasnya mau dimajuin atau dimundurin, saya nggak ada masalah. Nanti saya tinggal setting aja gitu ya. Karena yang ngejalanin yang ujian itu Anda gitu ya. Jadi saya nggak ada permasalahan. Asalkan satu kelas sepakat gitu ya. Jangan sampai
nanti begitu dimajuin atau dimundurin ternyata ada satu orang yang ketinggalan. Nah itu jadi kasihan teman-temannya gitu. Ya nggak ada masalah. Kalau emang kelas ini mau dimundurin ke jam 9 atau dimajuin ke jam 8, saya nggak ada masalah. Tapi memang edaran yang saya terima itu pelaksanaan ujian itu sesuai jam kuliah. Saya khawatir kalau dimajuin ke jam 8 nanti bentrok sama mata kuliah lain, seperti itu. Tapi kalau emang kuliah lain nggak ada ujian di jam itu, ya kenapa nggak ada masalah. Gitu, oke. Ada lagi teman-teman? Ada? Oke, kalau nggak ada, saya buka materinya section 13. Section 13, teman-teman yang belum komen, langsung komen buat absensi. Pertanyaannya ada di tengah-tengah materi. Gitu. Oke, ini lanjutan dari materi kemarin. Gitu ya. Semoga nanti setelah materi ini Anda punya inspirasi buat skripsi Anda, gitu ya. Sehingga skripsinya nggak gitu-gitu aja. Ada warna-warna baru di skripsi. Gitu ya. Ini kemarin kita bicara sampai mitigasi. Mitigasi adalah tindakan yang diambil sebelum terjadinya bencana untuk meminimalisir efek yang ditimbulkan atau dampak kerugian yang ditimbulkan. Jadi kayak misalkan apa ya, kayak di Jakarta lah ya, ada potensi bencana banjir misalkan. Maka Pemdanya melakukan mitigasi. Caranya gimana? Caranya dengan mengeruk kali misalkan. Kemudian buat sodetan Ciliwung. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meminimalisir terjadinya bencana. Dan itu bisa mengurangi dampak yang terjadi. Misalkan harusnya tadinya bisa jadi berapa rumah yang kebanjiran gitu, tapi dengan dilakukan langkah itu bisa berkurang dampaknya. Ilustrasi yang lain seperti ini, misalkan ada tanah longsor gitu ya, atau ada batu di atas gunung. Jangan bangun pemukiman tepat di daerah yang memang potensi terjadinya longsor. Jadi bangun space-nya gitu ya. Begitu bangun rumah harus ada space-nya. Space-nya apa? Tujuannya agar saat ada longsor gitu, rumahnya ini nggak ada masalah gitu. Atau mungkin begitu ada longsor, dia bisa melakukan evakuasi segera gitu. Kemudian berikutnya adalah kesiapan. Kebijakan yang diambil dalam mengantisipasi bencana untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat dan efektif diambil setelahnya. Jadi kesiapan, jadi begitu ada bencana udah ready gitu ya, jalur evakuasinya udah ready, alertnya, warningnya gitu ya, sebelum terjadinya bencana. Nah ini juga Anda bisa keluarin solusi-solusi IT nih di masalah-masalah ini gitu ya. Kemarin tugas yang minggu lalu saya minta Anda mencarikan masalah dari bencana yang terjadi di Indonesia gitu. Dan di minggu ini saya minta Anda keluarin solusi-solusinya. Tugasnya keluarin solusi-solusi berdasarkan kacamata Anda sebagai orang IT. Nah itu kalau Anda mau membuat sebuah sistem informasi, berangkatnya dari situ gitu ya. Saya ngasih tugas berangkatnya dari Anda melihat permasalahan dulu. Anda lihat permasalahannya, ada isu apa, ada problem apa gitu. Nanti begitu Anda lihat, wah ini isunya bisa ditarik menjadi solusi IT keluarannya gitu ya, solusi TIK. Nah itu Anda tinggal buat sistem informasinya atau yang berhubungan dengan TIK-nya. Gitu. Kemudian ada manajemen risiko bencana. Ini ada, kalau dilihatnya ada map SIG. Kemudian ada lokasi-lokasi yang terdampak bencana. Kemudian di sini ada tempat gudang bantuan. Kemudian di sini ada mapping area.
daerah yang terdampak. Di sini ada pusat informasi, di sini ada meeting koordinasi antara relawan-relawan yang melakukan tugas saat terjadi bencana. Nah, kegiatan-kegiatan ini dilakukan untuk apa sih? Untuk mencegah hilangnya nyawa. Ya misalkan ini ya foto SIG gitu, melihat kemiringan lahan atau melihat potensi bencana di daerah tersebut. Tujuannya apa? Kita memetakan suatu daerah gitu. Kira-kira ada potensi bencana atau enggak. Tujuannya adalah untuk meminimalisir kalau suatu waktu terjadi bencana. Kita bisa prediksi gitu bahwa akan ada potensi gempa di suatu daerah, tapi kita nggak bisa menentukan kapan terjadinya gempa tersebut. Cuma kalau kita sudah bisa tahu potensi gempa di suatu daerah, maka pemerintah di daerah tersebut bisa mengeluarkan kebijakan tuh ya. Kalau misalkan potensi gempanya berapa skala Richter, maka struktur bangunannya harus struktur yang memang kuat terhadap guncangan gempa tersebut. Gitu ya. Atau kayak ini nih, ya, tanah longsor misalkan. Kalau pemerintahnya sudah paham, misalnya sudah mengetahui daerah tersebut adalah rawan longsor, maka solusinya apa nih? Apakah daerah tersebut tidak boleh didirikan perumahan, ataukah dilakukan langkah-langkah, misalkan pemadatan tanah gitu ya, yang bisa meminimalisir potensi longsor yang terjadi, ataukah dikasih penahan atau apa gitu ya, yang bisa meminimalisir potensi bencana yang terjadi. Dengan kita melakukan mitigasi tersebut, kita melakukan manajemen risiko, maka jumlah orang yang menderita akibat bencana tersebut bisa diminimalisir. Kemudian memberitahukan risiko kepada publik dan pihak berwenang. Kemudian meminimalkan kerusakan harta, benda, dan kerugian ekonomi. Jadi dampak kerugiannya itu bisa diminimalisir. Dampak kerugian harta gitu ya, rumah yang kebakar atau aset yang hilang, terbakar dan segala macam itu bisa diminimalisir. Kemudian bisa mempercepat proses ini di disaster risk management system, cycle, DRMC. Ada normal risk reduction stage, emergency response stage, kemudian ada recovery stage. Ada early warning, evakuasi, search, rescue gitu ya. Kemudian establish logistic routers, management coordination and information sharing, kemudian migration dan segala macam. Nah ini contoh identifikasi kebutuhan informasi untuk tindakan pengurangan resiko HVCA yang terjadi akibat bencana. Yang pertama, ada tinjauan terhadap HVCA, penilaian bahaya, hazard, gitu ya, penilaian bahaya, kerentanan dan kapasitas. Udah ada value-nya gitu ya, baru ditentukan skala prioritasnya. Nanti dari skala prioritas ada identifikasi kemungkinan tindakan pengurangan risiko, kemudian memeriksa kerentanan yang ditangani dan kapasitas yang digunakan. Kemudian membandingkan sumber dayanya, ahlinya, mandat, organisasi, dan segala macam. Kemudian melakukan pemeringkatan tindakan untuk mencapai konsensus. Anda bisa terjemahkan ini sebagai sebuah sistem informasi nih dalam melakukan tindakan pengurangan risiko terhadap bencana. Nah, kenapa sih informasi itu dibutuhkan gitu ya? Informasi itu sangat penting ya. Sangat penting untuk apa? Buat daerah-daerah yang memang saat ada potensi bencana dan saat terjadi bencana. Jadi pemerintah daerah atau pemerintah setempat itu harus punya data-data validnya tuh. Harus bisa memiliki data-data yang terkait. Karena nanti dari data itu diolah menjadi sebuah informasi. Kalau misalkan terjadi bencana di sebuah daerah,
dan pemerintah daerahnya nggak punya data-datanya, maka informasi apa yang bisa disampaikan ke masyarakat? Jadi problem kita adalah saat terjadinya bencana, pemerintah nggak punya data pastinya tuh terhadap bencana yang terjadi. Misalkan pengungsinya berapa banyak, kemudian lokasi titik pengungsian yang ada di mana aja, nggak tahu. Kemudian daerah-daerah yang memang infrastrukturnya rusak parah atau rusak berat yang mana gitu. Akhirnya apa? Akhirnya penanganan pasca bencana itu menjadi terbengkalai. Kita udah sama-sama dengar ya, udah sama-sama lihat tayangan di TV minggu kemarin gitu ya, ada penjarahan di sebuah tempat ya di lokasi bencana. Kemudian waktu bencana di Palu juga kejadian serupa, minimarket dijarah dan segala macam. Karena apa sih mereka menjarah? Karena memang mereka ada kebutuhan hidup gitu ya. Ada mungkin yang pasca bencana dia nggak megang duit sama sekali, otomatis dia nggak bisa melakukan pembelian gitu. Ada juga orang yang megang duit, cuma masalahnya nggak ada yang jualan, sehingga duitnya nggak berlaku juga. Duitnya buat apa? Gitu. Dia mau beli kebutuhan dasarnya dia dan keluarganya, tapi nggak ada yang jualan. Akhirnya ya udah, dia hanya bisa berpangku tangan terhadap bantuan. Masalahnya adalah kalau pemerintah daerahnya nggak punya data, gitu, nggak punya informasi. Kalau dia nggak punya data, pasti nggak punya informasi. Maka bantuan ini bisa jadi nggak kunjung datang, gitu ya. Ada bantuan yang turun di daerah-daerah yang memang gemuk, gitu ya, gemuk dalam artian melimpah bantuannya. Ada juga daerah-daerah yang malah nggak kebagian sama sekali, dan itu jadi masalah baru ya, jadi potensi bencana baru nanti buat di masyarakat. Jadi yang pertama harus didapatkan adalah data valid berdasarkan observasi atau berdasarkan input data yang ada di masyarakat. Kemudian dari data diolahlah menjadi sebuah informasi. Dari informasi gitu ya kita bisa melakukan pembelajaran, kemudian kita bisa memunculkan knowledge gitu, pengetahuan. Jadi dari informasi misalkan di daerah koordinat sekian, derajat sekian, misalkan di situ ada banyak pengungsian, gitu. Ada banyak pengungsi gitu, jumlahnya 100 kepala keluarga. Mayoritas dari mereka, dari 100 kepala keluarga, tenda yang dibangun hanya misalkan cuma ada 10 tenda. Maka dari situ pemerintah bisa memprediksi bahwa di sana kekurangan tenda. Tendanya berapa besar, berapa banyak gitu ya, untuk masa pasca bencananya itu. Kemudian kebutuhannya apa lagi selain tenda? Apakah selimut? Apakah tempat tidur gitu ya? Apakah kebutuhan dasar atau yang lain gitu ya. Maka nanti dari data dan informasi menjadi knowledge, maka setelah itu baru melakukan aksi ya. Aksinya apa? Aksinya pengumpulan donasi untuk pembelian tenda, pengumpulan donasi untuk pembelian selimut, kebutuhan selimut, atau kebutuhan dasar dari pengungsi. Nah, itu dari aksinya. Tapi kalau misalkan datanya nggak ada, ya jangan harapkan ada informasi, ada pengetahuan, ada aksi. Gitu. Makanya yang terjadi penjarahan itu karena apa? Karena mungkin datanya nggak ada. Sehingga dia mengolah apa, informasinya apa gitu. Kalau dia nggak punya data, nggak punya informasi pasti, dan nggak punya knowledge, akhirnya nggak ada aksi. Jadi bantuan datang cuma numpuk di gudang aja. Bantuan ini nggak tersalurkan gitu ya. Bantuan ini nggak tersalurkan. Akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi aksinya bukan dilakukan oleh pejabat terkait, tapi aksinya dari orang-orang yang
terdampak bencana. Akhirnya jalan pintasnya itu menjarah jadinya. Siapa aja yang butuh informasi, ya ini semuanya yang butuh informasi. Yang pertama pasti orang yang terkena risiko. Jadi begitu ada bencana, orang yang terdampak bencana tersebut, dia harus punya informasi. Informasi titik-titik pengungsian gitu ya. Karena di titik-titik pengungsian itu akan difokuskan bantuan diturunin ke sana gitu. Akan sulit kalau misalkan begitu ada bencana nggak ada titik-titik pengungsian. Jadi begitu nyebarin bantuannya itu effortnya lebih besar gitu ya. Relawan atau Pemda atau pejabat terkait harus ngelilingin semua area gitu. Itu yang jadi problem. Tapi kalau misalkan ditentukan titik-titik lokasi penyerahan bantuan gitu ya, penyerahan kebutuhan gitu, maka bisa memudahkan pejabat terkait atau relawan dalam memberikan bantuan. Kemudian ada pemerintah daerah, kemudian ada LSM yang bekerja dengan komunitas yang rentan terkena bencana. Gitu ya. Ada perusahaan swasta. Perusahaan swasta ini berkaitan dengan layanan bisnis. Layanan bisnis yang selama ini dibuild sama mereka. Jadi begitu ada bencana, kira-kira terdampak nggak sektor bisnisnya dia? Ada masalah nggak di bisnisnya dia? Nah, kalau misalkan begitu terdampak bencana, ternyata infrastruktur yang dia bangun mengalami kerusakan, gitu ya, maka kalau itu menjadi skala prioritas untuk menghubungkan orang yang terkena bencana dengan pejabat terkait, maka itu bisa didahulukan. Kemudian para korban yang bertahan, kemudian keluarga, teman, kerabat, kemudian ada staf tanggap darurat, dan yang terakhir dan berikutnya ada pemerintah pusat. Nah, ini salah satu contoh penerapan sistem informasi yang ada di Haiti. Jadi waktu ini ya, waktu ada project 4636. 4636 ini adalah SMS. Saat itu terjadi bencana kalau nggak salah gempa bumi yang ada di Haiti gitu ya. Dan memutuskan infrastruktur yang ada di kota tersebut. Infrastruktur aksesnya terputus gitu ya, dan menyebabkan kesulitan. Kesulitan siapa? Pemda terkait, pemerintah daerah terkait, pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan. Tindakan apa? Tindakan evakuasi, pemulihan, dan segala macam. Susah. Karena apa? Akses jalannya nggak ada. Kemudian untuk penyaluran bantuan jadi susah gitu ya. Kemudian pemerintahnya nggak tahu gitu ya. Lokasi-lokasi titik pengungsiannya nggak tahu. Akhirnya pada saat itu ada orang yang terdampak bencana itu ngubungin keluarganya yang di luar yang nggak terkena bencana. Dia ngasih tahu bahwa lokasinya di titik A gitu ya. Di situ ada beberapa pengungsian. Nah, begitu si kerabat dan keluarganya dapat kabar itu, nah keluarganya langsung melapor ke pejabat di Haiti. Nah, berkaca dari itu ternyata, wah ini penggunaan SMS ini bisa dimanfaatkan gitu ya. Begitu ada potensi itu dibukalah Project 4636. Jadi diinfokan ke seluruh masyarakat yang terdampak bencana untuk melakukan SMS ke nomor 4636. Jadi saat SMS dikirim ke 4636, nanti ada data centernya nih yang mengelola data-data SMS dari project 4636. Nanti begitu dia kelola, dia keluarin kesimpulan. Ini titik sekian, koordinat sekian, terdapat pengungsi berapa banyak. Titik B berapa banyak, titik C berapa banyak. Gitu. Dengan seperti ini bisa membantu proses pemulihan dan evakuasi korban bencana. Nah, ini juga ada media sosial, memanfaatkan media sosial untuk mengirimkan announcement bencana yang terjadi saat itu. Misalkan kalau Anda
follow Twitternya BMKG, biasanya dia udah ngelakuin ini nih. Jadi BMKG ini udah melakukan ini begitu ada gempa bumi, ada gunung meletus, gitu, ada tsunami, BMKG langsung menginfokan melalui sosial medianya. Kalau dulu malah setelah gempa dan tsunami terjadi di Aceh, itu pemerintah mewajibkan gitu ya, semua TV swasta pada saat gempa atau pada saat terjadi bencana di suatu daerah itu mengirimkan announcement di siarannya, jadi di blocking siarannya gitu, dikasih tahu bahwa ada gempa di koordinat sekian, titik sekian, daerah mana, ya. Gempanya berapa skala Richter, dan kemudian ada potensi bencana, ada potensi tsunami atau enggak dari situ. Nah, berkaca dari ini seharusnya BMKG melakukan inisiatif-inisiatif baru nih ya. Kalau seperti kita ketahui banyak sensor-sensor untuk mendetek tsunami yang ada di pantai-pantai itu dicuri orang gitu ya, hilang, begitu dipasang besoknya udah hilang. Kemudian penggunaan jalur evakuasi yang ada di pantai-pantai, nggak semua pantai punya jalur evakuasi. Ada beberapa pantai yang memang mungkin karena sepi pengunjung gitu ya, dan itu nggak jadi perhatian dari pemerintah gitu ya. Jadi pantainya polos aja, jadi nggak ada early warning system saat terjadi bencana tsunami atau yang lainnya. Jadi begitu terjadi bencana, dia bingung juga evakuasinya kemana gitu ya, karena nggak ada petunjuk. Mungkin next-nya BMKG bisa membuat sistem informasi, atau Anda bisa bikin sebuah sistem informasi untuk memberikan alert atau memberikan alarm bahwa daerah orang yang menginstal aplikasi tersebut ada potensi bencana. Jadi begitu si A misalkan download aplikasinya ini, dia pergi ke suatu kota, gitu, kota X katakanlah. Begitu ada di kota X ternyata terjadi gempa bumi. Maka si aplikasinya ini bisa memberikan push notification ke usernya gitu ya, bahwa telah terjadi bencana. Bencananya apa? Gunung meletus, banjir, kebakaran, kemudian atau yang lainnya gitu ya. Nanti orang yang menerima push notification jadi tahu nih, wah ada bencana, ada musibah nih gitu kan. Jadi dia bisa melakukan evakuasi, dan kalau bisa lebih canggihnya lagi si BMKG, begitu dia kasih notification bahwa terjadi bencana dan si orang itu confirm gitu, wah terjadi bencana, langsung keluar pop up jalur evakuasi, seperti kalau kita nyari alamat pakai Google Map gitu ya. Nah, di situ dia tinggal ngeliat handphonenya, ngeliat device-nya aja, jalur evakuasinya kemana gitu ya, biar dia bisa segera menyelamatkan diri. Gitu. Apa aja kekuatan informasinya, peringatan dininya, misalkan dievakuasi atau enggak, kemudian dikirim kemana pengungsinya gitu ya. Kalau misalkan ada pengungsinya, mau diungsikan kemana, ke daerah mana, ke tempat yang mana. Kemudian bagaimana penanggulangannya? Penanggulangannya, jumlah bantuannya dikirim kemana, kebutuhannya berapa banyak, selimutnya berapa banyak, kebutuhan makannya berapa banyak gitu ya. Kemudian konstruksi bangunannya, rumah, bangunan, sekolah gitu, seberapa banyak yang harus dibangun. Kemudian regulasi konstruksi bangunan diizinkan atau enggak. Nah ini harusnya di awal gitu ya. Begitu orang mau bangun sebuah bangunan di sebuah tanah gitu, Pemda setempatnya yang mengeluarkan izin mendirikan bangunan bisa tidak memberikan izin untuk bangunan-bangunan yang akan dibangun di daerah-daerah yang memang rawan terjadi bencana, atau memberikan solusi, misalkan boleh aja Anda membangun di area ini, tapi
Misalkan rumah yang Anda bangun harus bisa tahan gempa berapa skala Richter. Karena apa? Karena mungkin di daerah tersebut ada potensi bencana yang terjadi. Bisa di IMB, jadi mendirikan bangunan. Oke, di mana sih teknologi berada di gambar ini? Ya, Anda bisa lihat nih teknologinya ini, mic teknologi juga. Ini large screen, ini teknologi juga. Kemudian ini kamera teknologi juga. Ini wartawannya, ini pejabat yang terkait perihal bencana yang terjadi gitu ya. Jadi begitu terjadi bencana, orang-orang ini memberikan data-data dan informasi, data dan informasi yang diberikan ke siapa? Ke masyarakat dan ke orang-orang yang membutuhkan tadi LSM dan segala macam. Itu fungsinya apa? Fungsinya bisa jadi di sini ada nih kayak foto-foto lokasi-lokasi pengungsian gitu ya. Biar bisa lihat kira-kira ini berapa banyak, berapa besar itu. Kemudian di sini ada map location ya, map location yang menerangkan bahwa kantong-kantong mana nih ya letak pengungsiannya, kemudian infrastrukturnya berapa yang bermasalah, berapa yang roboh gedungnya, jembatannya berapa besar yang roboh gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah wartawan-wartawan ini yang megang kamera. Dia berperan secara langsung untuk memastikan bahwa informasi itu bisa didapatkan gitu ya oleh masyarakat yang membutuhkan gitu ya. Bisa dari kerabatnya, sahabatnya gitu ya, temannya yang tinggal di kota-kota lainnya. Ini basis data dan SIG, dia bisa data kemiringan, kemudian pembuatan ciri sungai, waduk, gitu. Kemudian pembuatan garis tengah sungai, analisis data dan banjir, analisis banjir, sampai ke peta banjir untuk beragam frekuensi kedatangan. Jadi beragam frekuensi debit air yang datang, yang masuk ya. Kemudian ini ada sensor. Penggunaan sensor nih macam-macam ya, sensor buat pendetek adanya tsunami atau enggak, nah, itu sensor juga. Kemudian sensor yang mendetek pergerakan logam yang ada di udara gitu ya, seberapa besar, atau sensor untuk mendetek tingkat polusi di sebuah kota gitu ya. Misalnya di Jakarta, tingkat polusinya berapa persen gitu ya. Nanti sampai di titik-titik tertentu mungkin bisa diwajibkan nih orang-orang sekitar menggunakan masker atau apa yang lain. Nah, ini contoh gambaran sensor gitu ya. Di sini ada ada pelampung berisi data gitu ya, data laut, mengukur tinggi rendahnya gelombang. Kemudian kalau misalkan si pelampung ini mendetek ada tsunami, maka dia bisa memberikan informasi ke satelit. Nanti dari satelit dia bisa di-downlink gitu ya, diterima, kemudian diterjemahkan oleh stasiun bumi ya. Stasiun buminya bisa ngelihat nih kira-kira potensinya bencananya berapa besar gitu. Nanti dari situ bisa memutuskan kira-kira ke depannya seperti apa. Atau radar udara nih yang mendetek pergerakan benda yang terbang di udara gitu ya. Jadi ada pesawat tempur negara tetangga gitu ya, yang melintasi daerah Indonesia. Karena kalau modelnya seperti itu mungkin bisa jadi ada potensi bencana juga ya, kalau misalkan pesawat tempurnya ini niatnya ngebom dan segala macam, ya itu bisa ditanggulangi. Nah ini telepon genggam ya, banyak kegunaannya saat ini. Tadi Anda udah lihat yang digunakan di RC. Kemudian banyak penggunaannya, bisa juga yang tadi SMS 4636, atau tadi usulan saya itu membuat aplikasi yang digunakan oleh handphone user mengenai bencana-bencana yang terjadi berikut dengan solusi-solusi
jalur yang bisa ditempuh oleh masyarakat. Ini komunitas pusat peringatan tsunami ya. Dia bangun toa-toa di pinggir pantai gitu ya. Kalau Anda main ke sebuah pantai, Anda perlihatin tuh. Anda lihatin tempat-tempat terkaitnya gitu seputaran. Anda bisa menyimpulkan gitu ya. Nah, ini juga di bawahnya ada yang memberi announcement. Jadi bukan cuma speaker aja keluar ya. Orang ini juga keluar bisa memberikan peringatan bahwa jangan berenang misalkan. Segera keluar dari laut misalkan. Nah, itu ada potensi tsunami misalkan. Nah, itu bisa meminimalisir jumlah korban jiwa yang ditimbulkan dari masalah tersebut. Nah, ini ada aplikasi web nih, the International Disaster Database. Jadi dari database ini dari data-data ini bisa diolah nih oleh siapa? Oleh orang yang bisa mengakses aplikasi web ini gitu ya. Nanti diolah sama dia, dari datanya itu bisa menghasilkan sebuah informasi. Informasinya bisa mengeluarkan sebuah knowledge gitu ya. Knowledge-nya nanti bisa diimplementasikan di lapangannya seperti apa. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Jelas, Pak. Kalau nggak ada, saya cukupkan. Jangan lupa kuis minggu ke-13 sama kuis minggu ini berikut dengan nanti UAS-nya tanggal 12. Harap dicatat gitu ya, karena nanti saya nggak menyelenggarakan UAS susulan. Jadi kalau teman-teman nggak ikut UAS. Oke, Pak Imam, siap. Ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tanggal 12 siapa ya? Tanggal 12 ya, jamnya jam 8:30, kecuali nanti teman-teman ada kesepakatan lain, diinfokan ke saya, nanti saya bisa ubah schedule-nya gitu ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.